Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam yang hikmah ketiga ini Syekh Ibnu Athaillah Sukandari berkata, sawabiqul himam la tahriku aswarul aqdar. Menggebuknya semangat itu tidak dapat menembus benteng takdir. Nah, itu. Meskipun ngotot, meskipun ngamuk, kalau takdirnya belum dapat, ya belum, gitu kan? Nah, luar biasa. Kadang-kadang kita ini tertipu dengan quote-quote yang kelihatannya penuh hikmah, padahal quote yang tidak sesuai. Contohnya, hasil tidak mengkhianati usaha, gitu ya. Berarti hasil itu pasti sesuai dengan usaha. Nggak mungkin nggak sesuai dengan usaha. Usahanya maksimal, hasilnya sama dengan maksimal. Usahanya total, hasilnya sama dengan total. Terus Allah mana? Nah, itu seakan-akan penentunya adalah usaha. Itu sudah kita bahas sebelumnya ya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, takdir itu punya batasan-batasan, punya pagar. Kita nggak bisa menembus. Apa saja antara lain, misal ikhtiar kita berupa macam-macam. Nah, apakah pelatihan, apakah modal, apakah berobat, gitu kan? Nah, kita pertajam lagi apa yang sudah kita kaji pada kesempatan yang lalu. Nah, apalagi antara lain doa-doa, doa juga spiritual ikhtiar ini. Nah, itu ya. Jadi jangan pastikan bahwa kalau sudah doa berarti akan terkabul sesuai dengan keinginan kita. Itu Allah kabulkan, iya betul, tapi sesuai keinginan kita apa enggak, itu terserah Allah. Waktunya sesuai keinginan apa enggak, kita apa enggak, itu terserah Allah lagi. Nah, berikutnya apalagi tawajuh, habis tawajuh terus berdoa kepada Allah. Nah, doa lagi tuh, meminta kepada Allah. Nah, itu semua itu dan lain-lain, semua itu adalah cara-cara kita menggapai apa yang kita inginkan, dan itu semua masih dibatasi oleh takdir. Contoh, suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau ini naik ke atas gunung bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, lalu bersama Sayyidina Umar, lalu bersama Sayyidina Ali. Itu lalu tiba-tiba gunungnya itu gempa. Ketika udah mulai gempa, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghentakkan itu gunung itu. Dihentakkan gunung itu, beliau sambil berkata, gunung, di atas kamu ada Nabi, ada As-Siddiq, dan ada Asy-Syahidaini, gitu kan? Di atas kamu itu ada Nabi, alaikan Nabi, was-Siddiq, was-Syahidain. Di atas kamu ini ada Nabi, ada As-Siddiq, ada Asy-Syahidain, dua orang yang syahid, gitu. Ternyata betul. Sekian tahun yang akan datang, ternyata Sayyidina Abu Bakar Siddiq ya meninggal biasa. Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali syahid dua-duanya. Itu. Jadi memang itulah takdir yang ada. Apakah bisa Sayyidina Umar menghindari takdir? Enggak bisa. Emang takdirnya udah syahid. Apakah bisa Sayyidina Ali menghindari takdir? Enggak bisa. Emang takdirnya udah syahid. Nah, itu. Jadi memang itulah takdir Bapak Ibu. Cuman kan kita nggak tahu takdir kita apa, gitu kan? Nah, itu. Ini uniknya di situ. Apa hikmahnya? Jangan kemana-mana setelah yang satu ini. Oke. Nah, lalu manfaat ikhtiar apa dong kalau begitu? Kalau memang sudah ditentukan takdir, nanti ada jenis takdir juga ya Bapak Ibu ya. Nah, manfaat ikhtiar antara lain ini adalah bentuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini. Jadi ketika kita berikhtiar, pedagang lagi dagang, apakah dagang kelontong, dagang alat tulis dan lain sebagainya, dia sedang melaksanakan ketaatan kepada Allah. Barangkali memang dia ini baiknya adalah berdagang, maka dia berdagang sambil dia mentaati perintah Allah. Di dalam surah Al-Mulk Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa
kematian dan kehidupan liyabluwakum, untuk menguji kalian, ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang paling ahsan amala, yang paling baik amalnya, yang paling baik ikhtiarnya. Jadi kita diperintahkan untuk berikhtiar. Supaya apa? Karena Allah perintahkan. Maka ketika kita berikhtiar, kerjakah, bisniskah, mendidikkah, itu adalah sedang menjalani perintah Allah. Nah, jadi ketika Bapak dagang nih, dagang, beli apa Bu? Oh, beli sayur. Oh iya nih sayur. Bapak Ibu sedang menjalani perintah Allah tuh. Nah itu, karena sedang menjalani perintah Allah, yang namanya rumus menjalankan perintah Allah, semakin baik semakin dicintai oleh Allah, semakin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu, ngapain dagang? Iya, saya lagi mencari ridho Allah. Nah itu ya, pergi ke pasar, ngapain Bapak? Iya, saya dagang buah. Terus sekarang lagi mana? Mau ke pasar Cibitung. Emang mana? Cibitung tuh murah harganya gitu ya. Dia ke pasar Cibitung sambil dia bawa mobil, sambil dia menyadari bahwa itu bagian dari ibadah. Nah itu, jadi bisnis itu, dagang itu, kerja itu ibadah. Bapak Ibu berangkat dari Harapan Jaya, kemana? Ke Jakarta. Kemana? Ke Sudirman. Dia nyetir ke Sudirman. Itu adalah bagian dari ikhtiar. Maka apapun ikhtiar kita awali dengan bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Aku serahkan kepada Engkau ya Allah, gitu kan? Lalu kita pun katakanlah menyusuri perjalanan, kita sadari bahwa itu adalah bagian dari ibadah. Nah itu, jadi yang namanya ikhtiar itu adalah bagian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin baik ikhtiarnya, semakin diridhoi oleh Allah. Nah itu, sambil diminum Bapak Ibu. Kalau malu diapain kira-kira? Contohin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, mumpung lagi hangat nih, bagian dari ikhtiar juga. Ikhtiar. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika kita menyadari kerja kita mendidik, dagang kita adalah bagian dari ibadah kepada Allah, maka insya Allah hatinya pun juga lebih tenang. Ya Allah, hatinya ingat kepada Allah. Ya Allah, aku sedang melaksanakan perintahmu. Ya Allah, ridhoilah aku ya Allah. Nah, kadang-kadang orang nggak menganggap bahwa kerja itu ibadah. Ibadah apa? Ya ke masjid, Jami Harapan Jaya. Habis itu kerja, nggak menganggap bahwa itu ibadah. Nah, akhirnya makin jauh dari Allah. Kerjanya dia jauh dari Allah, nggak ingat kepada Allah, tidak sesuai dengan syariat. Kenapa? Memisahkan antara kerja dengan ibadah, padahal kerja itu bagian dari ibadah. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, yang berikutnya adalah memantaskan diri. Ini kita masih ada di bulan Dzulhijjah ya. Di dalam surah Mumtahanah Allah berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada bagi kalian suri tauladan pada diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Jadi keluarga Nabi Ibrahim itu keluarga suri tauladan selain keluarga Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Nabinya teladan, istrinya teladan, anaknya teladan itu. Maka dua keluarga ini dua keluarga yang sering kita sebut di dalam sholat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Nah, dua keluarga ini disebut-sebut terus nih. Karena di dalam surat Shofat, wa tarakna alaihi fil akhirin, kami harumkan namamu sampai akhir zaman, sampai orang-orang akhir. Maka Nabi Ibrahim itu adalah sebuah contoh ikhtiar yang terbaik. Siti Hajar dari Sofa ke Marwa, ke Sofa lagi, itu ikhtiar memantaskan diri. Beliau tahu bahwa yang memberikan air adalah Allah, yang memberikan solusi adalah Allah. Tahu bahwa di situ tadi udah dicek nggak ada air, tadi juga di situ udah dicek nggak ada air, terus aja unstoppable, ikhtiar gitu kan, terus aja ikhtiarnya menjadi pokoknya yang penting saya memantaskan kepada Allah. Kalau saya tidur aja namanya saya nggak memantaskan, saya nggak menunjukkan kesungguhan kepada Allah, tapi saya lari-lari kecil. Kenapa lari-lari kecil? Lari-lari kecil itu sustain. Kalau sprint tidak sustain.
tapi lari kecil itu sustain. Nah gitu kan, lari-lari kecil. Kenapa nggak jalan kaki, nggak menunjukkan kesungguhan? Nah itu, jadi ikhtiar kita adalah kita menunjukkan kesungguhan sambil berikhtiar hatinya itu memohon kepada Allah, ya Allah aku tahu di situ nggak ada air. Dari tadi juga aku dari bolak-balik situ nggak ada air, tapi yang penting aku tunjukkan kemana lagi aku bisa lari sambil memantau anakku. Nah itu ya, terus saja begitu. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana, kata Nabi Ibrahim, inni askantu min dzurriyyati, aku tinggalkan sebagian dari keluargaku, biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram, pada lembah yang enggak ada tumbuhan di sisi rumahmu yang kalau kita umroh haji, kita melakukan perjalanan dari Mekah ke Madinah terus isinya padang pasir, gunung-gunung, gak ada rumah, pokoknya rumah-rumah ngumpul. Jadi yang namanya tinggal itu nyarinya dekat orang. Kalau bisa dekat ada pohon-pohonan, ada air, gitu kan? Nabi Ibrahim meninggal bayinya di lembah yang gak ada orang, gak ada tumbuhan, gak ada air, coba. Tapi karena perintahnya begitu, ini Nabi Ibrahim itu segala sesuatu seperti kita. Nabi itu namanya dengan perintah. Berangkat malam dia perintah juga. Naruh di situ dia perintah juga. Karena akhirnya wahai suamiku, gitu kan? Dan nggak salah nih kan? Aku ditaruh di tempat begini kan? Kenapa nggak ditaruh di tempat yang banyak manusia, banyak orang yang lain? Kok ditaruh di sini kan? Taruh di sini kan? Tapi aku tanya, ini keinginanmu atau perintah Allah? Itu perintah Allah. Kalau perintah Allah sih, Masya Allah, iman luar saja. Ya Allah, alhamdulillah, solusi apakah dapat dari sofa? Tidak ada. Malah ada air, nah itulah hadirin dan jadi tugas kita mengatakan diri. Tugas kita ibu-ibu mendidik anak, apakah dengan mendidik anak dari baik itu terserah Allah. Tugas kita adalah mendidik baik. Nah itu. Bapak ibu dagang apa? Ada mesti lain dari juga. Kerja keras, dia nanti hasil buat dagang itu pada biasa juga. Ada yang begitu, ya udah terserah. Mau Allah kasih rezekinya dikit, rezekinya banyak, terserah apa? Yang aku kerja di ibadah kok. Nah itu semakin baik kerjanya, semakin tinggi ridha Allah kita. Maka para pencari ridha Allah kerjanya benar. Bukan kerja sama-sama itu jadi mungkin yang betul-betul ingin mendapatkan ridha Allah itu. Jadi mungkin yang baik kerja tidak sama-sama, karena kerja adalah ibadah kepada Allah dengan ibu. Yang ketiga adalah pengembangkan sendiri. Yang kalau pengen sehat ya berusaha, pengen sehat ya berusaha, pengen sehat ya orang ini, gitu kan? Pengen sehat ya maksudnya sehat, namanya makan sendiri. Satu hanya itu biasanya kepada Allah. Ya Allah benar menyalahkan dan tentu yang boleh menyampaikan. Mau sembuh, ikhtiarnya apa? Obat sambil minum obat, ya Allah kita tahu ini nggak bisa mematikan. Tapi kita berusaha satu untuk berikhtiar untuk obat. Ya Allah jadikan ini masalah kesembuhan ya. Nah itu ya. Jadi nanti kita tetap kepada Allah itu akan berikhtiar. Nah kita lanjutkan lagi. Jadi iman kepada takdir itu membuat kita tenang. Nah itu ya. Kalau dapatnya itu ya nggak apa-apa. Kalau ikhtiar dari ibadah kok gitu kan. Setiap kali mendapatkan ridho Allah, saya dagang dalam rangka ibadah, saya kerja dalam rangka ibadah. Dan naik jabatan dengan ibadah. Saya juga tidak harus mendapatkan jabatan, tidak yang penting amanah. Orang kalau amanah ya insya Allah naik jabatannya. Jadi ya Allah jadikan aku berikan aku jabatan. Ini doa mereka berikan jabatan dan jabatan itu bukan pada jabatan menteri baru beberapa tahun pakai baju orang ya Allah gitu kan.
Ya Allah, ya Allah, berikan aku dijaga. Pas dijaga, beberapa kali dijaga baginya oleh ya Allah, gitu kan. Jadi buat ajar-ajar itu sebenarnya banyak, kan? Jadi buat ajar-ajar itu sebenarnya banyak. Saya mau tanya, doa kekayaan itu doa mereka, doa mereka. Kenapa ada orang yang miskin? Ya Allah, saya mau tanya kalau ibu, ujian itu lebih berat ujian kekayaan atau ujian kemiskinan? Tetapi itu, jadi ujian yang berat itu gak terus. Saya mau tanya orang sebenarnya miskin atau kaya? Sebenarnya yang memberikan ujian dan ujian, berikanlah aku itu sebenarnya betul betul. Jadi kita doa mereka, doa mereka diberi mereka itu. Iya, doa di situ. Belum tentu apa doa yang terbaik. Doa permintaan terbaik adalah permintaan buat ibadah. Nah itu ya, untuk terbaik doa permintaan terbaik adalah permintaan buat ibadah. Nah itu ya, untuk kita minta dan cinta. Bicara pada doa kalian dengan doa anda cepat menjadi orang yang pandai bersyukur. Kalau pandai bersyukur, Allah uji, coba aku kasih rezeki segitu, kira-kira bersyukur apa enggak? Dia kira-kira amanah enggak aku kasih harta segitu? Kalau dia bersyukur enggak, aku akan tambahkan. Diuji dulu oleh Allah. Nah itu, jadi itu ya. Jadi kembali apa iman kepada takdir itu membuat kita jadi tentram. Apa namanya? Dalam surah Zukhruf itu Allah berfirman ayat 31 kalau nggak salah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum, kami yang membagi rahmat ma'isyah living mereka fil hayatid dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajatin lihat takhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, dan kami angkat sebagian dibanding sebagian yang lain agar satu sama lain saling memerlukan, saling sinergi. Nah itu ya, kalau semua orang income-nya satu bulan 10 miliar bisa bikin rumah nggak? Ya? Bisa bikin rumah. Semua manusia di dunia income-nya sebulan 10 miliar bisa bikin rumah, Bu? Tukangnya mana, Bu? Tukangnya juga income-nya 10 miliar. Jadi bisa bikin rumah kita? Nggak bisa, dunia berhenti berputar. Tuh. Dunia bisa berputar, ada yang atas, ada yang bawah, ada yang kanan, ada yang kiri. Jadi berputar, begitu kan? Nggak ada babysitter, nggak ada pembantu rumah tangga, nggak ada supir, nggak ada apa namanya tukang kebun, nggak ada security, Bu. Waduh, rusak nih bumi ini, Bu. Itu ya. Itulah Allah jadikan satu sama lain itu berbeda tuh biar berputar. Nah gitu. Nah alhamdulillah. Nah maka kata Allah, aku yang ngasih, aku yang tahu yang terbaik buat kalian. Oke, kalian mintanya banyak, tapi kalau aku kasih banyak kamu nggak kuat gitu ya. Udah aku kasih segini aja. Nah itu. Jadi kita beriman kepada takdir apa? Dengan itu kita jadi tentram. Ya Allah, aku ikhtiar yang terbaik, aku doa yang terbaik. Engkau kasihnya seberapa, terserah Engkau ya Allah. Engkau yang maha tahu, aku nggak tahu. Engkau yang maha tahu berapa porsi rezeki aku, itulah yang terbaik di sisimu, aku terima, gitu kan? Kan aku nggak tahu. Ini manusia ini kan makhluk yang bodoh. Bodoh apa? Nggak ngerti masa depan. Besok aja kita nggak ngerti gimana menganggap pinter, gitu kan? Jangankan besok, ntar malam kita nggak ngerti nih masih hidup apa enggak.
Nah, maka kita serahkan kepada yang Maha Tahu, gitu kan? Tugas kita apa? Doa. Tugas kita apa? Ikhtiar. Hasil terserah Allah, gitu. Maka kita jadi tentram. Ada orang yang nggak bisa mempertahankan iman kecuali dengan harta yang banyak. Ada juga orang yang nggak bisa mempertahankan iman ketika hartanya banyak. Itu Allah tahu, ini aku kasih harta banyak bisa kufur, yang ini kalau nggak aku kasih harta bisa kufur, gitu kan? Itu macam-macam, pokoknya terserah Allah, gitu. Jadi kita nggak silot terhadap orang lain. Orang lain hartanya banyak, iya banyak, tapi kan belum tentu benar kalau itu ada pada diri kita, gitu ya. Itu. Lalu berikutnya apa? Berikutnya kita menjadi tawakal. Tawakal itu berserah diri kepada Allah. Pokoknya aku pasrahkan kepada Engkau ya Allah. Engkau yang maha baik, Engkau yang maha pengasih, Engkau yang maha penyayang, Engkau yang maha tahu porsi buat aku bagaimana, Engkau yang maha bijaksana dan lain sebagainya. Nah itu maka kita pun kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apalagi manfaatnya kita ridho dengan pemberian Allah. Nah itu ya, alhamdulillah. Jadi nggak mesti semuanya sama Bapak Ibu. Sama-sama karyawan, anak 10 sama semua nggak rezekinya. Beda-beda gitu. Dikasih modal, ada anak 10 dikasih modal 10 miliar. Lalu usahanya jejer anak 10 gitu ya, sama nggak semuanya? Enggak, terserah Allah gitu. Kenapa? Ada orang yang dikasih harta, dengan harta itu ternyata dia sombong gitu ya. Dengan harta itu giliran kaya dia nggak mau negor-negor sama saudara-saudaranya. Nah, tadinya kalau ditegur cepet gitu kan, giliran hartanya banyak sombong, giliran hartanya banyak digunakan untuk mendolimi orang. Cara Allah menyayangi anak kecil yang senangnya megang kayu, dengan kayu itu dia pukuli teman-teman. Caranya bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Cara orang tua lah. Orang tua sayang sama anak, anaknya senangnya megang kayu, mentungin teman-temannya. Sayangnya gimana Bu? Dibiarkan apa diambil tuh tongkat? Diambil kayunya ya. Cara Allah menyayangi hamba yang menyalahgunakan pemberian Allah itu dicabut itu nikmat-nikmatnya. Jadi kalau ada orang ibadah dari kaya totonya jatuh jadi miskin, itu Allah senang tuh. Dia lagi disayangi oleh Allah. Kenapa? Bisa jadi dengan hartanya dia menyalahgunakan, dia gunakan untuk maksiat. Ada orang yang dicabut kesehatannya, bisa jadi kalau dia sehat dia banyak maksiat tuh. Dia menyalahgunakan, dia menzalimi orang. Akhirnya dia ya udah duduk di atas kursi roda. Saya mau tanya, duduk di atas kursi roda maksiat bisa nggak kira-kira? Enaknya maksiat apa zikir? Zikir. Itu ya. Ya Allah, cara Allah menyayangi kita itu beda-beda. Ada yang dengan cara dijadikan sakit, akhirnya dia banyak zikir. Mau maksiat nggak bisa, dugem nggak bisa, bunuh orang nggak bisa, dia bisanya apa? Zikir. Tuh. Jadi cara Allah sayang itu beda-beda ya Ibu ya. Ada yang ditambah hartanya, bukan berarti dia disayang oleh Allah. Kenapa? Mau hartanya banyak gitu ya. Saya mah enggak. Semua kita ini disayangi oleh Allah. Caranya bagaimana? Allah yang Maha tahu. Ada yang ditambah harta, ada yang diambil harta. Ada yang giliran taat, jabatannya malah jatuh. Allah sayangi dia. Karena apa? Bisa jadi kalau jabatannya masih dilanjutin, jadi bajunya jadi warna oranye. Tapi baju warna oranye ini belum tentu salah ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang dijebak tuh, yang namanya pejabat kan begitu. Saya menghadap kepada pejabat sambil ngobrol, sambil dia baca tanda tangan. Dia gimana Pak? Gitu. Mohon maaf ya saya sambil kerja gitu ya. Ya Allah, salah-salah dia main tanda tangan aja, nggak baca apa yang ditanda tangani, bisa kejeblos. Saya ditelepon sama teman saya, salah seorang pejabat, Ustadz Latif, saya ini dijebak sama tim saya, gitu ya. Ya namanya saya tanda tangan, saya kan nggak baca semua, banyak banget berkas di meja saya nggak mungkin baca. Maka ada teman saya lagi pejabat yang lain, itu mobilnya isinya berkas yang harus ditandatangani, berapa kontainer dia, itu dari kantor dibawa itu berapa kontainer sampai rumah dia baca lagi. Ya Allah, itu ya. Kasihan juga saya pikir ya. Alhamdulillah saya nggak jadi ini ya, nggak jadi begitu, hidup santai ngopi gitu kan. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi
kita ini ikhlas, ridho dengan pemberian Allah, dikasih gini ridho. Tugas kita apa? Tugas kita ikhtiar yang terbaik. Emang gimana kalau kita yang penting tiduran, kaum rebahan? Jangan, kita nggak sesuai sunnah Rasul. Itu istri Nabi aja ikhtiar yang terbaik. Nabi Muhammad SAW manusia terbaik, tetap aja dakwah, tetap aja ke Taif, tetap dakwah kemana-mana diancam, bahkan perang itu bagian dari ikhtiar. Itu ya. Kalau Allah takdirkan kita menang, bebas ibadah mah udah, kita serahkan aja kepada Allah, kita nggak perang, ya salah. Iran dibom sama Amerika gitu, kalau memang Allah takdirkan kita menang aja ya, nggak balas gitu ya. Ya itu ikhtiar, ikhtiar harus yang terbaik, itulah mukmin. Nah, Bapak Ibu, berapa akhirnya kita tidak dengki sama orang lain gitu ya. Kok jabatan dikasih orang lain? Iya, bisa jadi jabatan baik buat dia, buat saya nggak baik. Kok yang sukses orang lain? Ya bisa jadi itu sukses baik buat dia, harta banyak, bagi saya belum tentu gitu kan. Karena ada yang memaksakan diri. Ya Rasul, doain aku biar kaya. Jangan. Besok lagi sholat jamaah lagi. Ya Rasul, doain aku biar kaya. Aku khawatir kalau kamu kaya, nanti kamu jauh dari masjid. Kalau bahasa sekarang gak ada lagi kuliah subuh gitu ya. Masjid Jamiah Harapan Jaya kamu gak berjamaah lagi. Besok datang lagi, ya Rasul doain biar aku kaya. Baiklah, gitu akhirnya didoain sama Rasul jadi kaya. Pas didoain kaya, wah gembalanya banyak, bukit-bukit isinya gembala dia tuh, kambing-kambing dia, wah jadi tajir melintir, crazy rich gitu kan, sultan. Lalu Rasul bilang sama panitia zakat, panitia datang tuh, wah ini UPZ lah gitu ya, unit pengumpul zakat, datang tuh, minta zakatnya. Setelah minta zakat, Mas, bayar zakat Mas, berapa zakat? Lalu ente punya kambing berapa? Sekian. Sekian gitu kan. Wah, ini apa-apaan nih? Zakat apa rampok nih? Gitu kan. Masa mungkin enggak? Akhirnya disampaikan kepada Rasul, ya Rasul dia nggak mau bayar zakat. Rasul pun murka. Ketika Rasul murka, akhirnya dia datang pengen bayar zakat. Rasul udah keburu nolak. Enggak, gitu, ditolak zakatnya sama Rasul. Rasul wafat, diganti Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lalu Abu Bakar Siddiq nih, ini kayaknya udah agak lupa nih gitu kan. Coba aku bayar kepada Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu apapun yang dilakukan oleh Nabi ya dia copy paste. Itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq, seluruhnya di copy paste sama Sayyidina Abu Bakar Siddiq gitu ya. Wahai Khalifatul Rasulillah, ini aku mau bayar zakat. Kamu waktu itu ditolak sama Rasul. Ya Rasul nolak, aku juga nolak gitu kan. Saya mesin fotokopi gitu kan. Saya copy paste apa yang dilakukan oleh Rasul. Lalu Sayyidina Abu Bakar Siddiq wafat, diganti Sayyidina Umar bin Khattab. Wahai Amirul Mukminin, aku mau bayar zakat. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Rasul nolak, Sayyidina Abu Bakar Siddiq nolak, apalagi saya. Wah gitu ya. Akhirnya dia pergi, zakatnya nggak pernah diterima. Dulu waktu masih miskin dia rajin sholat jamaah. Waktu masih miskin dia rajin ikut kajian-kajian. Giliran udah kaya dia sibuk dengan hartanya, lupa ngaji, lupa sholat. Ini namanya orang yang kelihatannya mulia di sisi manusia, tapi sedang direndahkan, sedang dihinakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang bilang sama saya, Ustaz, saya ini ada penawaran promosi jabatan. Terus, iya jabatan saya ini jabatan yang paling bidang-bidangkan di perusahaan ini. Perusahaan itu puluhan ribu karyawan. Ini kalau saya dapatkan jabatan ini dibidang-bidangkan oleh seluruh orang. Terus masalahnya apa? Kalau saya menjabat jabatan ini dipastikan saya susah sholat. Saya bilang, ya kamu kalau ambil jabatan itu berarti kamu akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena susah sholat gitu ya. Terus gimana Ustaz? Ya udah, kamu pilih yang syar'i begitu kan? Pilih yang syar'i. Akhirnya dia ajukan ke perusahaan-perusahaan, pokoknya saya pilih yang syar'i. Kalau enggak ya saya mundur. Ya udah, akhirnya dia mundur. Nah itulah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutin. Jadi tidak dengki. Ada orang yang kelihatannya mulia di sisi manusia tapi sedang dihinakan oleh Allah.
Kelihatannya jabatannya tinggi, hebat banget dia, padahal jahat, jabatannya tinggi, uangnya banyak, dimuliakan oleh orang-orang, iya oleh orang-orang mulia, jabatan tinggi, uangnya banyak, tapi bisa jadi di sisi Allah sedang dihinakan. Nah itu ya, nah itu Bapak Ibu. Akhirnya kita fokus pada hal-hal yang halal. Gak apa-apa deh, saya gak dapat jabatan tinggi itu karena ini ngeri, jabatan itu bakal dapat ini itu, rezeki halal, susah sholat, kata dia begitu. Ya udah, ente cari yang syar'i lah begitu. Gak apa-apa, rezeki itu gak tertukar. Akhirnya dia bisnis. Nah itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia kerja keras pun dalam rangka menggapai cinta Allah. Nah itu, apapun yang dia lakukan, langkah-langkahnya, aktivitas-aktivitasnya adalah aktivitas-aktivitas yang dalam rangka mencari cinta Allah, gitu ya. Nah itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutin. Jadi mau kita ikhtiarnya bagaimana, mau strategi apa, ATM, amati, tiru, modifikasi. Enggak sama juga, gitu kan? ATP, amati, tiru, plok-plok, begitu kan? Belum tentu sama juga hasilnya. Nah itu. Padahal kadang-kadang kan begitu. Mari kita sambut pemimpin kita yang luar biasa, Abdul Latif. Wah, saya naik di panggung. Wah, lalu ketika saya bisa sukses, saya bisa berdiri di depan Bapak Ibu semua. Karena apa yang saya lakukan, saya selalu presentasi, closing. Follow up. Saya tiap hari begini, saya tiap hari. Jadi seakan-akan yang membuat sukses itu adalah ikhtiar dia. Enggak ada. Alhamdulillah, Allah mentakdirkan saya sukses, gitu ya. Nah itu kalimatnya aja beda. Saya sukses karena begini. Kalau saya bisa, Anda pasti bisa. Kok pasti bisa? Biar itu dia tuh, kadang-kadang kelihatannya memotivasi tapi ngawur, membuat akidah kita bergeser, membuat tawakal kita nggak dapet, gitu kan? Saya begini. Ini adalah rumus sukses saya. Kalau saya bisa, Anda pun pasti bisa. Ya Allah, itu ya. Lupa dia bahwa yang membisakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi beda orang yang ngerti takdir. Alhamdulillah dengan izin Allah. Ada dengan izin Allahnya tuh. Alhamdulillah dengan izin Allah, Allah jadikan saya. Nah beda nuansanya. Begitu ya Bapak Ibu. Belajar satu kelas hasilnya bisa jadi beda-beda semuanya. Gurunya sama, kurikulum sama, ya beda-beda. Training, karakter building hasilnya beda-beda juga. Karena hidayah dari Allah. Ibu-ibu mendidik anak ya beda semua. Nah itu hidayah dari Allah. Jangankan kita, Nabi aja nggak bisa menjamin hidayah. Kalau Nabi bisa menjamin hidayah, itu pamannya masuk Islam semua. Ada Nabi yang nggak bisa menjamin hidayah. Kenapa? Anaknya membangkang, istrinya membangkang, gitu kan? Itu memang takdirnya begitu, Bapak Ibu. Toko berjejer, omset beda-beda. Nah itu ya. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjut lagi menuju jam 6. Jadi suatu saat Rasulullah SAW itu ditanya, ya Rasulullah, fafimal amal. Lalu apa gunanya beramal? Rasulullah SAW menjawab, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla apabila menciptakan seorang hamba, nah ini ya, untuk masuk surga nih Bapak Ibu, Allah jadikan beramal dengan amalan penduduk surga. Kalau emang takdir kita masuk surga, udah kita diem aja, ntar juga tautannya masuk surga, kan gitu kan? Nah ini akhirnya sahabat bertanya, asalnya ini hadisnya panjang. Asalnya itu Rasulullah bersabda bahwa Nabi Adam dikaruniai keturunan, dan diantara keturunan itu ada yang ditakdirkan masuk surga, ada juga keturunan Nabi Adam ditakdirkan masuk neraka. Lalu sahabat bertanya, ini konteksnya begitu, sambil diminum Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Lalu untuk apa dong beramal kalau emang udah ditakdirkan surga neraka?
Ngapain kita rajin-rajin ibadah? Ngapain kita ikut kuliah subuh? Ngapain kita ikut subuh berjamaah? Nah itu Rasul bersabda, sesungguhnya Allah ketika menciptakan seorang hamba untuk masuk surga, Allah menjadikan beramal dengan amalan penduduk surga hingga ia mati dalam beramal dengan amalan penduduk surga. Nah itu. Jadi Bapak Ibu, kalau Allah mentakdirkan kita menjadi penduduk surga, Allah mudahkan kita mengamalkan amalan-amalan penduduk surga itu. Lalu dimasukkanlah ke surga dengan amalan tersebut. Dan apabila Allah menciptakan seorang hamba untuk masuk neraka, Allah jadikannya beramal dengan amalan penduduk neraka hingga ia mati dalam mengamalkan amalan penduduk neraka, lalu ia dimasukkan ke dalam neraka dengan amalan tersebut. Nah, saya tambahin dulu hadis lain. Ya Rasulullah, fima ya'malul amilun, dengan bahasa lain ini mirip-mirip. Lalu untuk apa ini orang-orang beramal? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, kullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang itu dimudahkan sesuai dengan tujuan penciptaannya. Kalau diciptakan takdirnya adalah surga, dimudahkan untuk masuk surga. Takdirnya adalah masuk neraka, dimudahkan untuk masuk neraka. Ada nggak Bu orang yang diajak sholat susah? Ada nggak? Diajak kebaikan susah? Ada. Giliran diajak maksiat gampang, ada nggak? Ada banyak. Ya Allah, ini orang gitu kan, diajak kebaikan susah, giliran diajak keburukan gampang banget. Ngaji yuk, males sholat yuk, males dugem yuk, yes gitu kan. Masya Allah, cepet banget giliran diajak maksiat. Nah Bapak Ibu nggak usah heran, karena Allah akan memudahkan seseorang sesuai dengan tujuan penciptaannya. Maka Bapak Ibu, kadang-kadang masa mudanya mungkin ada yang kurang baik, giliran udah mulai sepuh, dia seneng ke masjid, seneng berjamaah, seneng ikut kajian, Allah mudahkan untuk mengamalkan amalan-amalan ahli surga. Allah mudahkan dia untuk bertaubat kepada Allah. Nah ini, maka mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang ditakdirkan masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Tapi nggak boleh sombong. Kenapa? Karena di sini ada kata-kata sampai akhir hayat masih ngamalin amalan ahli surga. Karena ada yang amalan ahli surga, ujung-ujungnya akhir hayatnya masuk neraka, su'ul khotimah. Maka konsep su'ul khotimah dengan husnul khotimah membuat kita jangan sombong. Bisa jadi ada orang yang kelihatannya ahli maksiat, setahun sebelum meninggal dia bertaubat gitu kan, maka kita nggak boleh sombong. Ada orang yang ahli ibadah, setahun kemudian terjebak bermaksiat luar biasa. Nah itu. Nah Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ada orang kalau berbuat zalim gampang banget, nipu gampang banget. Saya banyak tuh dapat temen, giliran awalnya baik, ujungnya ini baik, ketika uang dikit dia jujur, giliran uang banyak nggak jujur. Anda melebihi limit kejujuran gitu kan. Ini jadi giliran uangnya banyak nggak jujur dia. Dia jujur kok, dia orang kepercayaan saya, dia jujur, akhirnya berbasis kepercayaan itu dikasih lebih banyak, melebihi batas kejujuran. Nah itu. Ada lagi orang kampung, ya dikasih apa, ya kambing, terus ini, ya kalau gitu kita perlu kendaraan buat sirkulasi, kambingnya sekian. Iya, dia kerja jadi pejabat di Jakarta, jujur, uangnya makin banyak, hilang. Kadang-kadang ya begitulah, anak angkat gitu kan, udah dibiayai dari kecil, dibiayai bagus, malah nipu. Harta orang tuanya diambil sekian M, sampai orang-orang pada kaget, pada kagum saya. Kenapa ente kagum? Kok tega ya dia berbuat zalim kayak begitu, padahal udah diperlakukan dengan sangat baik. Ya nggak usah kaget Bapak Ibu,
Allah kalau menciptakan seseorang untuk jadi ahli neraka gampang itu ya. Jadi kalau ada orang gampang nipu, gampang berbuat zalim, memang Allah gampangkan untuk masuk neraka itu. Maka orang yang berada di takdirnya jalur surga tidak boleh sombong. Nah itu ya, tidak boleh sombong. Terus saja, mudah-mudahan kita terus di jalur surga sampai akhir hayat. Amin ya rabbal alamin. Yang ada di jalur neraka, diajak sholat kau susah, diajak ngaji kau susah, diajak maksiat kau gampang, ini harus nangis nih. Ya Allah, jangan-jangan saya nih jalurnya jurusannya udah jurusan neraka gitu ya. Ya Allah, naudzubillah min dzalik. Terakhir saya ingin tutup, saya ketemu ada Robert Fraser. Robert Fraser ini psikolog dari barat. Dia dosen di Amerika. Suatu saat di kampusnya itu kedatangan dosen tamu dari Turki, Syekh Mudzaffir Effendi. Ketika beliau lagi nelpon, sebentar ada telepon ya, langsung nih dari Syekh ya. Ya Allah. Ketika dia lagi nelpon, tiba-tiba pintu terbuka tuh. Pintu terbuka. Itu dosen dari Turki, seorang sufi, beradu mata dengan dia. Ketika beradu mata, lalu dia jadi berubah jadi pelanga-pelongo si dosen ini. Robert Fraser, kosong beradu mata, lalu beberapa detik doang beradu mata. Terus dosen tamu itu pun masuk ke kelas. Dia tanya, itu siapa? Dosen tamu. Saya mau masuk ke dosen tamu itu, ke kelasnya. Dia ikut kelasnya. Ternyata seorang sufi itu, Syekh Mudzaffir Effendi, dia ikut kelasnya. Wah luar biasa nih, ngajar lagi, dia ikut lagi. Akhirnya tertarik, lama-lama tertarik, akhirnya masuk Islam. Nih Robert Fraser. Bapak psikologi eksisten, apalah lupa, salah satu madhab pendiri, salah satu madhab psikologi lah di Amerika nih. Bapak apalah lupa saya itu ya, istilahnya banyak, saya nggak terlalu paham. Akhirnya dia masuk Islam dan dia pun menjadi muridnya Syekh Mudzaffir Effendi. Terus riyadho, akhirnya dia bukan hanya masuk Islam, mendalami praktek-praktek spiritual. Lama-lama dia pun akhirnya menjadi mursyid. Nah itu, maka namanya itu diganti jadi Syekh Raghib Al-Jarrahi. Datanglah ke Indonesia, ke UI, guru-guru besar pada ikut kuliahnya beliau, kuliah umum. Saya diundang, Ustadz Latif mau ikut nggak kuliahnya beliau? Anda kan banyak buku-bukunya Robert Fraser. Oh iya, saya mau kalau begitu. Saya datang ke itu. Ya banyaklah pertanyaan dari guru-guru besar itu ya. Intinya kalau psikologi barat itu setiap orang dapat melakukan segalanya sendiri tanpa bantuan aspek lain, maksudnya tanpa bantuan Tuhan. Maka motivasi-motivasi berbasis psikologi barat, kalau saya bisa Anda pun pasti bisa. Nah itu hasil tidak pernah mengkhianati usaha, ini nggak ada Tuhan, ini psikologi tanpa Tuhan. Ternyata psikologi ini, psikologi yang model begini, psikologi yang banyak bikin orang stres itu ya. Kata trainer itu begitu, kok aku udah begini masih begini. Kata speaker itu, pembicara itu begitu, kok aku udah begini masih begini. Kata leader itu begitu, kok aku udah begini masih begini. Stres dia. Dianggapnya penentunya adalah ikhtiar. Salah. Itu ada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam psikologi Islam, manusia tidak dapat melakukan segalanya sendiri. Segalanya atas bantuan Allah yang Maha Esa, dan tugas kita adalah berusaha sebaik mungkin. Nah, enak, adem psikologi Islam itu. Nah, itulah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Sudah jam 6, dari saya begitu, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ustaz, yang materinya sudah disampaikan dengan sangat baik, sangat menarik. Bapak Ibu, sebelum kita memasuki sesi tanya jawab, mengingatkan kembali bahwa untuk siang hari ini akan ada kajian akbar bersama Ustadz Fatih Karim dan Ustadz Sony Adikit yang insya Allah akan dilaksanakan pada zuhur kurang lebih sekitar pukul 13.00 sampai dengan selesai. Baik, Bapak Ibu, untuk pertanyaan silakan jika ada.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Slide pertama tadi ada apa ya, usaha memantaskan diri. Iya. Terus dikaitkan berlari, lari kencang, lari tinggi, Iya. berjalan. Iya. Yang lari kencang takut cepat lelah. Kalau yang lagi Iya. sedang itu sustainable, Sustain, yang, betul. berjalan takut tidak serius. Iya. Dikaitkan juga dengan sa'i tadi ya. Sa'i, betul. Sebetulnya kan kalau lari jalan jalan sedang dan jalan pelan itu kan sebenarnya tergantung kebutuhan ya. Iya. Ada saatnya kita harus lari, ada saatnya kita harus cukup belajar dari kecil saja, dan Betul. ada saatnya kita cukup berjalan. Nah, jadi kurang saya kurang sepaham Iya. kali bahwa kalau lari kencang cepat lelah gitu. Oh, iya. Dari pelan itu yang paling bagus kalau lari tadi ya. Saya Iya. anggap kalau pelan nggak menunjukkan kita tidak serius. Nah, lalu juga dikaitkan dengan Ibu Siti Hawa, itu kan sa'i itu lari kecil. Siti Hajar. Kenapa di dalam pelaksanaan sekarang justru untuk ibu-ibu itu cukup jalan saja gitu. Padahal mungkin dicontohkan oleh Ibu Siti Hawa lari kecil. Iya. Justru yang lari kecil itu kaum bapak-bapak. Nah, ini perubahan ini apa hikmahnya dari yang Bapak Ustaz terangkan tadi dibandingkan dengan pelaksanaan sa'i yang ada sekarang? Iya. Saya Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Di sa'i itu kan ada batas tertentu ya, yang lari-lari kecil. Biasanya jalan dulu, lalu ketika ada hijau atau apa itu ya, Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam fa innaka antal azizul azam gitu kan. Nah, itu yang agak lari-lari kecil. Bapak Ibu, praktek-praktek dalam berhaji itu banyak juga dikustomisasi, disesuaikan dengan maslahat gitu kan. Dengan maslahat. Maka apakah jumroh begitu ya, apakah sa'i, itu ada maslahat-maslahatnya. Maka ada beberapa lantai gitu kan untuk memungkinkan, termasuk teknis-teknisnya itu dijadikan maslahat. Sekarang juga ada di Musdalifah gitu kan, tidak bermalam tuh, murur. Itulah namanya fikih, kita sesuaikan dengan kemaslahatan. Jadi maslahatnya buat apa? Kakek-kakek kalau di Musdalifah, aduh kasihan gitu kan, dari Musdalifah nanti ke Mina, aduh badannya kasihan. Ya udah, yang umur 70 tahun murur. Nah, yang penting sebentar di atas bis, batu juga nggak usah nyari gitu kan. Kan aslinya nyari batu, sekarang udah enggak. Batunya pun dikasih, lalu tinggal jalan menuju ke Mina, lontar jumroh. Yaitulah praktek-praktek yang disesuaikan untuk meningkatkan kemaslahatan, keselamatan gitu ya. Maka begitu pula ibu-ibu itu. Lalu tidak lari kecil dari awal. Ya, yang penting ada lari kecilnya. Nah, itu ada. Nah, itulah praktek-praktek di dalam berhaji itu mengalami perubahan-perubahan. Lalu saya setuju juga bahwa ya orang kadang-kadang ada istirahatnya gitu kan. Ada istirahat. Istirahat itu dalam rangka apa? Memulihkan supaya lebih bisa beraktivitas lagi itu. Maka ada rekreasi. Kapak juga begitu. Kapak kalau terus-terusan dipakai untuk kerja, ini tumpul. Maka satu saat kapak itu perlu keluar dari pekerjaan, diasah lagi gitu kan. Diasah lagi, nanti tajam lagi, balik lagi. Itulah rekreasi. Orang gunung ke pantai, orang pantai ke gunung gitu kan. Saya kemarin khutbah Jumat di Pik 2. Ya Allah, itu ya. Itu tadinya laut itu ya. Oh, ini tadinya laut nih, sekarang udah jadi daratan. Itu tanah berapa? Sama nggak sama Harapan Jaya gitu ya, 1 meter 50 juta ya, nguruknya aja repot gitu kan. Ya Allah, jadi ya begitulah Bapak Ibu, perlu di dalam Islam juga ada
kholwat atau uzlah, menarik diri dalam rangka menajamkan, sehingga nanti ketika balik itulah ritme yang perlu. Saya setuju, ada ritme yang perlu kita miliki gitu ya. Ada kapan kita berlari kecil, kapan kita istirahat, katakanlah begitu. Nah, terkait dengan itu tadi adalah Siti Hajar. Jadi ya, kembali kepada haji itu mengalami modifikasi dalam rangka perbaikan maslahat. Kalau ibu-ibu lari, kita kalah sama ibu-ibu Turki aja kalah, Bu. Sama ibu-ibu Afrika ya kalah juga kita, gitu kan. Maka akhir-akhir ini melontar jumroh, ini jumroh ini jam sekian, hari ini jam sekian, ini Indonesia Malaysia, nggak digabung sama orang-orang Afrika, nggak digabung sama orang-orang Turki. Udah kita enak tuh, paling desak-desakan sama orang Malaysia, mirip sama kita lah. Kalau kita gabung sama orang-orang Afrika, sama ibu-ibu Turki itu walah, itu kenceng-kenceng ibu-ibu, kalah kita tabrakan. Ibu-ibu Afrika kalah, ibu-ibu India ya kalah kita. Nah, sekarang itu adalah ikhtiar dari pemerintah, banyak modifikasi sehingga apa yang dulunya begini sekarang begini, tapi dalam rangka kemaslahatan dan tidak keluar dari syariat masih itu. Wallahu a'lam. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz yang kami hormati, merujuk pada salah satu hadis bahwa Rasulullah telah bersabda bahwa rezeki, nasib, kelahiran dan kematian bahkan masa depan itu sudah tertulis dalam kitab atau umur kitab. Iya. Bahkan malaikat pun diperintah oleh Allah bahwa untuk meniupkan suatu janin yang masih ada dalam kandungan. Artinya apa, Ustaz? Kalau kita merujuk kaitkan dengan kitab Al-Hikmah juga tadi, Iya. bahwa perjuangan atau suatu yang sangat luar biasa tidak bisa menembus pagar atau dinding kita. Iya. Nah, sehingga manusia itu hidup di dunia Iya. seakan-akan terbelenggu oleh suratan nasib, sehingga manusia ini adalah pesimis, Iya. semangat yang redup, terus kemudian doa dan ikhtiar pun terasa jauh. Nah, apakah kalau kita itu meyakini suatu takdir, Iya. ini adalah merupakan suatu sikap fatalisme? Iya, iya. Yang kedua, ada kalimat komplementer, tapi beberapa kontradiktif. Iya. Yaitu yang pertama adalah takdir itu adalah hak prerogatif Allah, Iya. ketetapan Allah. Tapi di satu sisi manusia diberikan kebebasan untuk memilih. Apakah itu yang baik, apakah itu yang jelek, apakah itu ketaatan atau berdosa, sehingga menyeret suatu hal keganjaran atau dosa. Jadi bagaimana, Ustaz? Yang kedua ada pertanyaannya, apakah kenapa ada satu komplementer tapi yang satu kontradiktif? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pertanyaannya 2. Nah, 1 aja berat, Pak. Ya. Terima kasih. Yang pertama ini mengingatkan saya pada tadi saya bilang jenis takdir. Takdir itu ada 2. Yang pertama takdir mubrom, yang kedua takdir mu'allaq. Mubrom itu takdir yang enggak berubah. Takdir mu'allaq itu takdir yang digantungkan oleh Allah. Allah ngasih gitu ya, tapi masih digantungkan kalau kamu begitu gitu. Ini namanya takdir mu'allaq. Jadi masih takdir mubrom itu takdir yang udah nggak bisa diganggu gugat itu. Tapi ada takdir mu'allaq, takdir yang masih digantung. Aku mentakdirkan kamu menjadi orang kaya, tapi takdir mu'allaq kalau kamu sungguh-sungguh. Kalau kamu nggak sungguh-sungguh, nggak. Masalahnya kita nggak ngerti takdir rezeki kita ini takdir mubrom apa mu'allaq gitu. Maka tugas kita apa?
dagang aja dalam rangka mencari ridho Allah. Nah itu, bahwa ini takdir mubrom terserah, yang penting saya dagang cari ridho Allah. Nah itu, jadi ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Nah itu, wah udah bel ya. Nah jadi seperti itu. Saya kasih kamu usia 60 masih sehat, usia 70 masih sehat, tapi ini takdir mu'allaq. Kalau saat mudanya kamu menjaga kesehatan, gitu kan? Nah ini namanya takdir mu'allaq. Kita nggak ngerti. Saya kasih kamu usia 70 penyakit yang luar biasa, tapi ini takdir mu'allaq. Itu ya. Kalau kamu hidup kayak begini, ini aku kasih penyakit yang luar biasa. Tapi kalau kamu ubah, nah itu, kamu ternyata gaya hidupnya bagus, olahraganya bagus, pikirannya tenang, makanannya bagus, lingkungannya bagus, maka usia 70 kamu lepas dari penyakit ini. Itu namanya takdir mu'allaq. Nah jadi ada dua jenis takdir ya Bapak Ibu, ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Ini yang pertama. Dan kita nggak ngerti kesehatan, rezeki, jodoh itu takdirnya mubrom apa mu'allaq, kita nggak ngerti itu. Nah, jadi tugas kita apa? Udah kita pokoknya lakukan saja apapun aktivitas kita, jangan menganggap bahwa ini mubrom atau mu'allaq, udahlah itu terserah Allah. Yang penting saya niatkan ibadah. Nah itu, barangkali aja yang saya lakukan takdirnya adalah takdir mu'allaq. Nah itu. Yang kedua, ketika takdir udah ditetapkan pun Allah berhak mengubah takdir. Nah ini mana ayatnya? Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah berhak menghapus apapun, terserah Allah. Allah berhak menetapkan. Wa indahu ummul kitab, Allah memiliki ummul kitab. Nah itu Bapak Ibu. Jadi ada orang yang ditakdirkan masuk neraka, tapi karena dia sungguh-sungguh lalu dia bertaubat, itu takdirnya diganti oleh Allah. Takdirnya udah neraka. Bayi lahir udah ditiupkan, kamu jodohnya A, nanti kamu sakiyun am sa'id, kamu ini celaka atau kamu bahagia, gitu kan? Rezekinya udah ditentukan, udah ada di Ummul Kitab itu, di Lauhil Mahfuz udah ada. Ini ayat ini memang cerita takdir. Di Lauhil Mahfuz udah ada. Latif, ini umurnya sekian, jodohnya begini, rezekinya begini, bahagia atau sengsara, udah ada tuh. Meskipun udah ditakdirkan begitu, ternyata kita doa, apalagi ya, saya tambahin lagi Bapak Ibu, ada sebuah hadis, la yaruddul qada illa du'a, tidak bisa menolak takdir, bahasa kitanya takdir ya, la yaruddul qada, tidak bisa menolak qada, keputusan Allah, illa du'a, kecuali doa. Tuh, jadi ikhtiar, tunjukkan, pantaskan diri kita, bekerjalah sebaik-baiknya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun takdir kita buruk bisa diganti oleh Allah. Allah berhak, itulah takdir itu hak prerogatif Allah, gitu ya. Jadi tetap hak takdir itu hak prerogatif Allah. Rasul nggak bisa. Tetap, tapi yang bisa kita lakukan ikhtiar sebaik-baiknya, kita berdoa, itu takdir yang buruk bisa jadi baik. Yang tadinya miskin bisa jadi kaya, yang tadinya sakit bisa jadi sehat, terserah Allah. Nah itu, jadi akhirnya kita pun berusaha, kita tetap berusaha sebaik-baiknya sambil merendah kepada Allah, berdoa sambil merendah kepada Allah, karena Allah lah sang penentu. Nah begitu kurang lebih. Ini mengingatkan saya akan materi yang tadi saya udah janjikan, tapi lupa saya, namanya manusia ya, tempatnya salah dan lupa. Jadi lebih komprehensif dalam memahami takdir ya. Betul sekali, kalau yang tadi saya sampaikan itu baru separuh sebenarnya, tapi ada part yang kedua yang membuat kita lebih komprehensif lagi dalam memahami. Ini pertanyaan keduanya saya lupa Pak. Nggak apa-apa. Bahwa takdir itu adalah ketetapan Allah.
Tapi di pihak lain, manusia itu diberikan kedaulatan untuk bebas memilih. Oh iya, ya itulah jawabannya berarti tadi sama ya. Jadi ada satu komplementer, Iya. yang satu ada kontradiktif. Betul, betul. Jadi gimana? Iya, tadi kita memilih untuk hidup sehat. Kita berdoa supaya diberikan kesehatan. Itu takdirnya masih bisa diubah oleh Allah. Nah, jadi Allah memberikan kita pilihan. Saya kasih kamu rezeki banyak, tapi saya kasih pilihan buat kamu. Kalau kamu rajin, kamu bakal rezekinya banyak. Kalau kamu malas, enggak. Nah, itulah kenapa Allah berikan pilihan. Allah hargai pilihan kita. Takdirnya adalah takdir mu'allaq. Itu jadi tadi penjelasan saya sepertinya sudah menjawab berarti ya. Jadi Allah berikan pilihan buat kita karena bisa jadi ini takdir mu'allaq itu. Jadi termasuk persatuan umat. Rasul doa lalu tentang persatuan umat, bagaimana ya Rasul? Ada orang bilang yang namanya perpecahan itu udah takdir, gitu kan? Kalau memang udah takdir, ada dipecah belah, mau gitu kan? Kenapa kok kamu gampang dipecah belah? Udahlah, yang namanya pecah belah itu kan takdir. Rasul waktu itu diminta oleh sahabat-sahabatnya doa persatuan, Rasul nggak mengaminkan. Berarti memang udah takdir. Nah, ini pemahaman yang salah nih. Kalau memang perpecahan umat ini takdir, ngapain Allah nyuruh kita bersatu? Itu wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah pada hablullah. Hablullah itu artinya jamaah. Ngapain? Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Kalau memang kita ditakdirkan berpecah belah, ngapain Allah melarang kita berpecah belah? Artinya apa? Perpecahan ini saya serahkan kepada kalian. Nah, itu. Ini adalah takdir yang mu'allaq itu. Maka Rasul nggak mau mengaminkan. Aku nggak mau mengaminkan persatuan karena doa Rasul itu makbul. Nanti kalian maunya leha-leha lagi bersatu. Persatuan aku serahkan kepada kalian. Kalau kalian gampang dipecah belah, ya kalian akan pecah belah. Isu nasab jadi pecah belah, ya terserah kalian. Kenapa kalian gampang dipecah belah? Itu salah sendiri. Tapi ada orang, ini isu nasab apa-apa, ini memecah belah umat aja. Ini kedewasaan ukhuwah namanya. Nah, jadi begitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini contoh bahwa contohnya salah satunya adalah persatuan umat. Persatuan umat ini iya Rasul nggak mendoakan, tapi jangan disalahpahami sebagai sebuah keniscayaan umat Islam pasti pecah, bukan. Tapi Rasul tidak mendoakan, artinya menyerahkan kepada umat Islam. Seneng nggak dipecah belah? Itu kalau seneng dipecah belah ya salah sendiri, gitu kan? Beda boleh, tapi jangan pecah. Itu. Nah, begitulah Bapak Ibu. Kalau ada lagi silakan, kalau nggak ada alhamdulillah. Nah, ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Ustaz. Hanya mohon konfirmasi mungkin Pak Ustaz ya. Jadi apa yang disampaikan kutipan di awal oleh Pak Ustaz ini hadis, Iya. ayat Al-Quran, atau hanya kata-kata bijak atau hikmah dari ulama-ulama besar? Iya. Sebelum-sebelumnya yang diikut di dalam mungkin kitab-kitab besar dahulu ini. Iya. Karena kalau dari orang awam, saya ya melihatnya sih fatal ya, atau berbahaya gitu ya. Kenapa? Pertama, menggebunya semangat tidak dapat menghancurkan benteng takdir, kurang lebih gitu ya. Iya, iya. Kalau saya salah. Pertama di situ ada unsur kepasrahan. Jadi mengajarkan umat untuk pasrah. Kedua, ada unsur atau aspek ketidakseimbangan. Padahal kalau kita mengutip teks Al-Quran dan hadis, itu mengajarkan kepada jangan pasrah dan keseimbangan antara usaha, upaya dan percaya dengan takdir. Contoh Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga kaum itu sendiri yang mengubahnya. Padahal dari semua uraian atau matang dari yang disampaikan Pak Ustaz, menurut saya bagus dan benar semua gitu ya, karena memurnikan tauhid ya, bahwa ini semua kembali kepada Allah. Terlepas itu ada takdir mutlak dan yang sesuai dengan upaya manusia. Tapi kalau menurut saya kutipan awalnya salah kalau ini. Iya, iya. Kalau boleh mengkritik. Boleh. Karena
lebih baik Al-Quran dan hadis yang bisa mereka. Iya. Mohon pencerahannya, Ustaz. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya, boleh berpendapat, nggak apa-apa. Ini saya sampaikan juga, ini adalah bukan hadis, ini menyarikan, disarikan dari ya tentunya Al-Quran dan Sunnah oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari. Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari itu seorang ulama, beliau ahli fikih juga, beliau tentu menguasai Al-Quran dan Sunnah, dan beliau sarikan ciri-ciri beliau ini adalah memang meningkatkan kepasrahan, tetapi ketika salah dipahami ini bisa menyebabkan fatalistik gitu ya. Maka penjelasan ini begitu penting. Itu kalau disalahpahami orang bisa jadi pasif itu. Tetapi ketika dipahami dengan baik maka perlu penjelasan ini. Ketika dipahami dengan baik, ini adalah cara supaya ikhtiar kita tetap terbaik dan bersandar kepada yang maha baik. Nah itu, bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya jelaskan contoh-contohnya, ikhtiarnya udah luar biasa tadi dari sisi ikhtiar. Tetapi memang beliau melihat bahwa manusia ini nggak usah disuruh ikhtiar aja udah rajin, tapi pada lupa kepada takdir sehingga banyak orang stres gitu. Jadi orang ini udah kecenderungan ke kiri, maka oleh beliau ini harusnya di tengah nih, ditarik ke agak kanan nih, sehingga nanti ujung-ujung adalah seimbang. Maksudnya begitu. Nah, jadi orang ini kurang pasrah. Manusia ini krisis tawakal sebenarnya. Manusia ini berusaha seakan-akan gak ada Tuhan. Itu berobat gak ada Tuhan, kerja gak ada Tuhan, dagang gak ada Tuhan, mendidik gak ada Tuhan. Seakan-akan itu yang terjadi. Maka manusia ini bandul udah terlalu ke kiri itu. Maka beliau sengaja tarik agak ke kanan, bahkan dengan teks yang agak ekstrim, sehingga nanti pemahamannya apa? Hasilnya adalah di tengah-tengah. Kalau saya memahaminya begitu. Jadi memang perlu ekstrim yang kiri ditambah dengan ekstrim kanan, akhirnya jadi moderat. Nah ini kan jadi begitu. Kalau manusia nggak usah disuruh cari duit juga pada cari duit semua gitu kan. Nah itu udah pada rajin-rajin lah kalau udah cari duit. Tetapi jangan sampai ketika berikhtiar itu menjadi stres. Lalu saya ingin melanjutkan ayat yang tadi dibaca oleh Bapak. Innallah, ayat Ar-Ra'd ayat 11 ya kalau nggak salah ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Coba lanjutkan ayat berikutnya. Nah, wa innallaha idza arada biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahu miwal. Allah tidak mengubah suatu kaum sehingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Tapi ini baru separoh nih ayatnya nih. Wa innallaha idza arada biqaumin su'an, ketika Allah menakdirkan kaum itu buruk, fala maradda lahu, enggak ada yang bisa menolak. Tuh. Wa ma lahu miwal, enggak ada yang bisa nolong. Inilah keseimbangan. Jadi kalau ayat ini separoh, ini bahaya juga nih. Kita jadi meniadakan Allah, itu bahayanya di situ. Itulah beda psikologi barat dengan psikologi Islam. Ini memang nggak gampang, kita ini udah terlalu dicekok ya sama psikologi barat. Itu bapak psikologi aja begitu tuh, repot nih kalau kita pakai psikologi barat. Orang udah terlanjur dicekoki mendarah daging meraga sukma dengan psikologi barat, dan itu mengambil ayatnya separoh, itu yang populer. Tapi paruh kedua nggak populer. Nah ini dia. Padahal kita harus lengkap. Allah ketika menghendaki satu kaum itu buruk, fala maraddalahu, ente jangan sombong, aku penguasanya kata Allah, gitu ya. Oke, aku kasih kebebasan kepada kalian, kalian baik, usahanya baik, akhirnya baik, tapi jangan sombong. Takutnya begitu, sombong dengan ikhtiar, akhirnya berkata, aku sukses karena upaya aku. Akhirnya begitu tuh, aku sukses karena begini. Itulah mazhab Qarun. Qarun itu berkata, innama utituhu ala ilmin indi. Aku sukses karena ilmuku, karena kompetensiku. Tapi mazhab Nabi Sulaiman bagaimana? Hadza min fadli Rabbi. Ini adalah anugerah Allah. Inilah psikologi yang salah. Psikologi Qarun, mazhab Qarun. Seakan-akan hasil itu adalah hasil upaya sendiri.
ini menyebabkan kesombongan. Dan ini sudah saya jelaskan pada hikmah yang sebelumnya ya, pada pertemuan yang sebelumnya itu, tentang ciri-ciri orang yang bergantung pada amal. Kalau nggak salah ya, orang bergantung pada amal, giliran sukses sombong, giliran gagal stres. Tapi kalau orang bergantung kepada Allah, giliran sukses dia bersyukur, giliran gagal dia pasrah kepada Allah. Nah itu maksudnya ya. Tapi saya bisa menangkap apa yang Bapak sampaikan, bahwa penjelasan itu begitu penting, dan ini adalah bukan Quran, bukan sunnah, tapi sebuah hikmah. Bahkan ulama-ulama berkata, seandainya ada quote-quote yang baik di luar Al-Quran dan sunnah, maka hikmah Syekh Ibnu Athaillah Sukandari inilah. A'agim itu menjelaskan dari hikmah-hikmah Syekh Ibnu Athaillah Sukandari. Agim bijak ya begini, ternyata itu dari Syekh Ibnu Athaillah Sukandari. Nanti nih Bapak Ibu ya, Pak Ustadz Fatih Karim dan Ustadz Sony Abikim, ini teman-teman saya, ini orang-orang wabil khusus Ustadz Sony Abikim, ini banyak mengambil dari Syekh Ibnu Athaillah Sukandari juga. Ini jadi sebuah masterpiece lah. Bahkan ada yang berkata, seandainya ada boleh membaca selain Al-Quran di dalam sholat, niscaya kata ulama nih, saya akan membaca hadis dan saya akan membaca Syekh Ibnu Athaillah Sukandari Al-Hikam, karena ini adalah rumus-rumus perjalanan agar kita selamat dalam hidup. Diberikan oleh beliau, bagaimana bukan Al-Quran, bukan As-Sunnah, tapi kita pelajari itu udah dikunyah oleh ulama. Itu ya, rukun bacaan dalam sholat ada 4 apa? Takbir, baca Fatihah, tasyahud akhir, salam. Kalau kita ngambil dari Al-Quran dan As-Sunnah langsung, ini berat. Belum tentu Al-Quran dan As-Sunnah langsung, ini berat. Belum tentu kita bisa. Tapi disarikan oleh Imam Syafi'i. Itulah pentingnya ulama. Jadi ulama itu mengambil intisari-intisarinya, dan ini kitab Hikam ini kitab yang udah ratusan tahun, tetapi tetap banyak syarahnya sampai sekarang. Sampai Syekh Ramadan Al-Buti dari Suriah juga mensyarah, dari dulu banyak syarahnya. Jadi begitu, maka saya mengambil hikmah-hikmah itu, tetapi tentu penjelasannya dari Al-Quran, dari Sunnah, dari para sahabat dan lain sebagainya, agar kita ya mudah-mudahan ikhtiar biar pas dan tidak fatalis gitu. Tapi saya bisa menangkap kalau itu bisa disalahpahami, memang bisa salah paham juga, maka harus dipahami. Nah, begitulah kurang lebih, wallahu a'lam. Baik, sudah. Bismillah. Untuk pagi hari ini sudah disampaikan oleh guru kita, bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ustaz, semoga seharusnya bisa menyebarkan ilmunya di tempat lain, di waktu lain. Amin amin ya rabbal. Baik dan sehat walafiat. Amin. Mungkin dari saya sudah cukup, kita tutup dengan dan doa kepada Majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.